Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selamat datang kembali dalam program mudah dan cepat bisa membaca dan memahami teks Arab Gundul level pertama. Di video kali ini kita akan langsung memasuki materi pertama, yaitu mengenal kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa mulai video yang saat ini dan video selanjutnya sengaja saya tidak akan menampilkan video atau wajah saya agar para peserta semua bisa fokus menyimak materi yang saya tampilkan di layar. Baik, di sini saya sudah memiliki sebuah kalimat ya di dalam bahasa Indonesia. Di sini kalimatnya adalah saya dan Faiz membaca buku tebal kemarin. Kita akan coba urai satu persatu kata demi kata sehingga kita bisa mengetahui nanti perbandingannya dengan kalimat di dalam bahasa Arab. Di sini ada kata saya di sini adalah sebagai kata ganti. Kemudian ada dan sebagai kata penghubung, Faiz sebagai nama orang, membaca adalah kata kerja, sedangkan buku adalah kata benda, tebal adalah kata sifat, dan kemarin merupakan kata keterangan waktu. Nah, saya akan bandingkan atau kita akan bandingkan dengan kalimat yang saya ambil dari bahasa Arab. Ya, tepatnya saya ambil dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti tadi kita akan uraikan satu persatu kata demi kata. Yang pertama adalah wa. Wa di sini disebut sebagai kalimatul huruf ya, atau kalimah huruf. Kemudian ra'aita di sini sebagai kalimah fi'il. An-nas sebagai kalimah isim. Yadkhuluna sebagai kalimah fi'il. Fi sebagai kalimah harf atau huruf, din sebagai kalimah isim, Allah juga sebagai kalimah isim, demikian juga dengan afwaja itu masuk ke dalam kalimah isim. Nah, kalau kita perhatikan yang di atas ya, yang di dalam kalimat berbahasa Indonesia, di situ selalu diawali dengan kata ya, ada kata ganti, kata penghubung, kata kerja ya, kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Nah, sementara yang di bawah itu diawali dengan kalimah atau kalimat ya. Kalimah huruf, kalimah fi'il, kalimah isim. Nah, jadi pelajaran pertama nih bagi Anda yang baru saja pertama kali mempelajari bahasa Arab, ini ada padanan dari kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Berarti dalam bahasa Arab maksudnya adalah kalimah. Atau sebaliknya ya, ketika kita bilang kalimah di dalam bahasa Arab, maka artinya adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu kalau kita perhatikan lagi ya, di dalam kalimat berbahasa Indonesia di atas, itu ada beragam kata. Ada kata ganti, kata penghubung, kata kerja, dan seterusnya. Ya. Nah, sementara di dalam bahasa Arab, kalau diamati ternyata ya sengaja saya berikan warna ya di situ. Di sini hanya terdiri dari 3 saja. Pertama kalimah huruf, kedua kalimah fi'il, dan yang ketiga kalimah isim. Demikian pula seterusnya. Ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu hanya terdiri dari 3 saja. Fi'il, huruf, isim. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kalimat atau dalam kalimat bahasa Arab itu terbagi hanya 3 saja. Jadi kita cukup menghafal ya, atau faham 3 saja. Kalimah huruf, kalimah fi'il, dan kalimah isim. Nah, lalu padanannya ya di dalam bahasa Indonesia itu bagaimana? Ya, coba kita mulai dari kalimah fi'il. Ya, ini kalimah fi'il nih. Kalimah fi'il itu kalau di dalam bahasa Indonesia berarti kalimat atau kata kerja. Nah, jadi
fi'il itu di dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Nah, lalu bagaimana dengan isim? Nah, isim itu sebetulnya nama. Ya, jadi isim itu nama. Contoh misalkan kita kan manusia. Nah, manusia punya nama. Seperti saya namanya Nurul Ikhwan. Nah, maka Nurul Ikhwan itu masuk ke dalam isim, begitu. Lalu kemudian misalkan saya punya kucing, ya. Maka kucing ini, ya, nanti ini kan kata benda, maka kucing itu masuk ke dalam isim. Dan kucing saya beri nama, misalkan namanya siapa ya? Namanya Kitty misalkan. Namanya Kitty itu dalam bahasa Arab termasuk juga isim. Nah, si kucing ini saya beri makannya ikan. Ya. Maka ikan itu juga termasuk isim. Nah, ikan sebelum diberikan ke kucing misalkan saya beri pakan dulu, pakannya pelet. Nah, pelet itu di dalam bahasa Arab itu termasuk isim. Nah, jadi isim ini ya banyak ya. Jadi kalau dilihat dihubungkan dengan yang atas, maka kalimah isim ini bisa berupa kata ganti, ya, bisa berupa nama orang, bisa berupa kata benda, bisa berupa kata sifat, dan bisa juga berupa kata keterangan. Nah, itulah isim. Ya, jadi pelajaran pertama kita mengenai ya fiil, isim, nah sementara huruf nanti di belakang, ya. Jadi kita sudah dapat pelajaran tadi yang pertama, kalau kata di dalam bahasa Indonesia, maka di dalam istilah bahasa Arab disebut kalimah. Nah, sementara kalimat di dalam bahasa Indonesia seperti tadi kalimat yang di atas ya, saya dan Faiz membaca buku tebal kemarin, itu kan kalimat. Nah, maka di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah jumlah. Nah, ini pelajaran yang pertama. Kemudian kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri dan klasifikasi isim. Sehingga dari ciri-ciri ini ya kita bisa mengetahui, oh ini ternyata kalimah isim, begitu. Baik, ciri-ciri isim itu ada banyak. Jadi ini baiknya memang dihafal ya, biar nanti lebih mudah mengidentifikasi selanjutnya. Pertama, isim ini bisa dikenali karena di depannya diawali dengan huruf ma, mi, mu. Ya, contoh biar lebih mudah ya. Ini ada kata maktab, mujtahid, muslim, misbah. Jadi meskipun ya kita belum bisa membacanya karena baru belajar atau karena memang itu tadi ya belum ada harokatnya, tetapi dengan adanya huruf mim di depan itu kita tahu bahwa ini pasti isim. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isim itu diawali alif lam. Contoh misalkan assalamu, al-Qur'anu, al-alimu, al-qamaru. Ya, ngerti tidak ngerti artinya, ya, faham tidak faham cara bacanya, yang jelas kalau ada kalimat di dalam bahasa Arab atau kalimah ya tadi, kata di dalam bahasa Arab berawalan alif lam, maka itu pasti isim. Kemudian berikutnya, ya, isim itu dikenali dengan harokat akhirnya yang tanwin. Jadi tanwin itu fathah tain, kasrah tain, dhammah tain. Nah ini. Nah, sebagai contoh di sini ada kitabun, ya, fakihatun, hajarun, samakun. Nah, ini karena ada tanwin di belakangnya, maka itu sudah pasti isim. Yang berikutnya, isim bisa dikenali karena diakhiri dengan tak marbutoh. Ya, tak marbutoh itu tak bulat begitu. Nah, sebagai contoh, di sini ada daulah, safinah, ya, dirasah, fatihah. Nah, ini fokus kepada ciri ya. Jadi kita masih belajar ciri, memang identifikasi. Karena ada karena ada tak marbutoh, maka daulah, safinah, dirasah, fatihah
itu sudah dipastikan bahwa ini adalah kalimat isim. Kemudian yang berikutnya, ya, isim dikenali karena di depan ada di depan kata-kata ini. Inna, anna, lakinna, laita, la'alla, ka'anna. Sebagai contoh. Nah, inna akromakum. Karena kata akroma ini berada di depan inna, maka pasti akroma ini adalah isim. Demikian juga Allah di sini ini pasti isim karena berada di depan lakinna. Demikian seterusnya dengan anna, laita, la'alla, ka'anna. Nah, ciri berikutnya dari isim adalah isim itu berada di depan huruf-huruf ini. Ini disebut huruf ya, nanti kita akan mempelajarinya. Ya, ini disebut huruf jar, tapi nanti ya materinya ada khusus untuk membahas huruf. Ini sebagai identifikasi saja. Jadi jika ada kalimat yang berada setelah min, ya, Rabbi misalkan ini, maka Rabbi di sini adalah isim. Suq, maka kata suq ini atau kalimah suq ini pasti isim karena berada setelah ila. Demikian juga dengan solatihim, ini pasti isim karena berada di depan an. Nah, begitu. Lalu berikutnya, ciri isim itu di depannya ada ya atau ayyuha. Contoh, ayyuhal kafirun. Nah, ayyuhal kafirun karena berada di depan ayyuha, maka al kafirun itu pasti isim. Nah, apalagi di situ ada tandanya, yang lain yaitu ada alif lam. Nah, demikian juga yang ini ya gulam, ya. Maka ya gulam ini pasti isim. Yang berikutnya, ya, selain dari ciri-ciri yang nampak dari cara penulisan, ya, ada harokat, ya, ada huruf-huruf tertentu. Nah, isim juga bisa dikenali dari apa? Dari arti, dari makna yang menunjukkan makna isim. Contoh misalnya di sini ada kata baitun. Nah, bait ini kalau pernah belajar, misalkan pernah mendengar atau pernah buka kamus, ternyata artinya rumah. Nah, rumah ini artinya kan menunjukkan makna isim, kata benda. Maka bait di sini pasti isim. Nah, kemudian kursi. Kursi itu kita tahu misalkan artinya itu adalah kursi, ya. Maka karena kursi ini menunjukkan makna isim berupa kata benda, maka kursi ini pastilah isim. Nah, mujahid. Nah, di sini kan selain ada kata ada huruf mim di depannya, ya. Mujahid. Nah, kita tahu misalkan artinya adalah pejuang. Maka pejuang ini maknanya kan ya orang, seorang pejuang, maka itu pasti isim. Nah, demikian juga dengan burtukol. Kita tahu misalkan burtukol itu artinya jeruk. Nah, maka jeruk ini atau burtukol ini pastilah isim. Nah, ini sebaiknya ciri-ciri ini sudah mulai difahami, terus kemudian diingat, sehingga ketika bertemu dalam sebuah teks, ya, ada sebuah kalimat isim, maka kita bisa langsung mengenalinya, ya. Baik, yang berikutnya kita akan masuk ke klasifikasi isim atau pembagian isim. Jadi isim itu bisa dibagi-bagi atau dikelompokkan, pertama berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya ini ada mudzakkar, yaitu menunjukkan makna laki-laki. Dan yang berikutnya muannas, yaitu menunjukkan makna perempuan. Contoh, ya, di sini ada kata mujahidun. Artinya seorang pejuang laki-laki. Jadi laki-laki pejuang begitu. Nah, sementara di sini, ya, mujahidatun. Bedanya apa? Nah, ternyata yang mujahid ini masuk ke dalam jenis isim muzakkar, menunjukkan laki-laki. Sementara mujahidah ini menunjukkan
perempuan. Jadi pejuang perempuan atau perempuan pejuang. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini ada tak marbutoh. Nah, ini mencirikan bahwa kalimat ini adalah kalimat isim muannas ya. Kemudian yang berikutnya ada mudarris. Mudarris di sini artinya guru laki-laki atau laki-laki guru. Ya, jadi gurunya laki-laki begitu. Nah, sementara di sini mudarrisah ada tak marbutohnya. Maka mudarris itu termasuk muzakkar, sedangkan mudarrisah termasuk muannas. Nah, sementara yang ini Muhammad, kita tahu bahwa Muhammad itu adalah nama laki-laki. Maka dia masuk isim mudzakkar. Nah, sementara Zainab meskipun tidak ada ciri tak marbutohnya di akhir ya, seperti mujahidah, mudarisah ya. Tetapi karena dia itu adalah nama perempuan, maka dia digolongkan ya atau diklasifikasikan sebagai isim muannas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isim ini diklasifikasikan berdasarkan kepastiannya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi yang pertama ini termasuk nakiroh nih. Nakiroh itu adalah yang belum pasti, artinya belum tentu, alias masih umum. Sementara ma'rifah itu sudah tentu, sudah pasti. Ya. Agar lebih paham, saya berikan contoh lagi. Di sini ada mujahid tadi ya, mujahidun. Mujahidun di sini ini masuknya isim nakiroh. Artinya masih umum maknanya, masih belum terbatas. Jadi mujahid itu kan pejuang, maka pejuangnya bisa pejuang yang mana saja. Gitu. Nah, sementara yang di sebelahnya ini ada al-mujahidu. Ada alif lam di depannya. Nah, alif lam ini mencirikan bahwa dia masuk ke dalam kelompok ma'rifah. Jadi kalau diterjemahkan al-mujahidu ini tertentu maknanya. Seperti mujahid itu pejuang itu. Jadi pejuang yang itu sudah tertentu, sudah pasti. Berbeda dengan mujahid ini yang masih umum. Nah, demikian juga contoh berikutnya di sini ada mudarrisah, guru perempuan. Nah, ini nakiroh nih, masih umum, masih belum pasti yang mana. Ya, mudarrisahnya masih umum. Tetapi kalau yang ini al-mudarrisatu, cirinya ada alif lam, dia ini isim ma'rifat. Maka kalau diterjemahkan ma'rifat ini guru perempuan yang itu. Jadi sudah pasti, sudah spesifik begitu. Nah, itu berdasarkan kepastiannya. Kemudian yang ketiga, isim itu dibedakan berdasarkan jumlahnya. Nah, jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mufrad, artinya jumlahnya 1. Mutsanna jumlahnya 2. Jama' jumlahnya 3 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, di sini ada kata mujahid ya. Kita contohkan mujahid lagi ya. Mujahid itu satu orang pejuang laki-laki. Nah, kalau musanna ya, ini jadi mujahidani atau mujahidaini. Di sini ada diakhiri dengan ani dan di sini dengan aini ya. Nah, jadi kalau diterjemahkan ini adalah 2 orang pejuang. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang muannasnya, kalau yang tadi kan ini muzakkar ya. Nah, ini. Nah, sekarang muannas. Mujahidah artinya 1 orang pejuang perempuan. Nah, kalau musanna, mujahidatani, mujahidataini, ini artinya 2 orang pejuang perempuan. Jadi kalau diperhatikan ya, untuk mengubah dari bentuk mufrad, bentuk tunggal ke bentuk musanna atau double, ini tinggal menambahi ani atau aini di akhir kalimat. Nah, lalu bagaimana dengan jama'? Jama' ini ternyata terbagi menjadi 3. Yang pertama jama' mudzakkar salim,
Artinya jamak muzakkar ini jamak dari jenis laki-laki. Ya, di sini tadi ini jamak dari jenis laki-laki, ya. Kemudian yang berikutnya jamak muannats salim, bentuk jamak dari jenis muannas. Dan yang ketiga ada jamak taksir. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai jamak ini. Jadi yang pertama ini ada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini artinya jamak yang menunjukkan laki-laki dengan salim. Salim ini teratur begitu. Jadi bentuknya kalau diubah jadi jamak ini tidak berantakan. Contoh misalkan di sini mujahidun, satu orang pejuang. Nah, lalu kalau jamaknya bagaimana? Nah, ternyata tinggal menambahkan waw dan nun di akhir. Mujahiduna. Nah, begitu. Nah, lalu kemudian ya ada juga disebut mujahidina. Jadi ini diakhiri dengan ya dan nun. Ini kan teratur nih. Tinggal tambahin waw dan nun dan atau ya dan nun. Nah, lalu kemudian untuk yang lain ya. Ini contoh mudarrisun. Mudarrisun satu orang guru. Nah, kalau jamak itu mudarrisuna. Lihat di sini tinggal menambahi waw dan nun. Dan di sini mudarrisina. Nah, itu yang pertama jamak muzakkar salim. Kemudian yang berikutnya jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim ini menunjukkan arti jamak dari jenis muannas, jenis perempuan. Contohnya ya, mujahidatun ini artinya satu pejuang perempuan. Ketika diubah menjadi jamak ini mujahidatu. Nah, jadi tinggal menambahi alif dan ta. Nah, kemudian contoh yang lainnya ada mudarrisatun, satu orang guru perempuan. Ketika diubah menjadi jamak tinggal menambahi alif dan ta menjadi mudarrisat. Nah, yang terakhir ada jamak taksir. Nah, jamak taksir ini ya, taksir itu apa sih kalau dalam bahasa Arab? Taksir itu ya pecah gitu ya. Pecah. Jadi artinya bentuknya jadi tidak beraturan. Nah, agar lebih mudah saya berikan contoh lagi. Di sini ada kitabun, satu buah buku. Nah, ternyata jamaknya itu tidak jadi seperti yang di atas, kitabun, tidak seperti itu. Tetapi dia malah menjadi kutubun. Nah, ini kan jauh ya, tidak teratur. Kemudian di sini rojulun. Tidak menjadi rojulun atau rojulin, tetapi malah menjadi rijalun. Nah, demikian juga dengan contoh-contoh yang lain. Baitun menjadi buyutun, tiflun menjadi atfalun, syajaratun menjadi asjar, dan qalamun menjadi aklam. Nah, jadi untuk mengetahui jamak taksir ini, ya sifatnya itu adalah sama'i. Sama'i itu artinya kita mendengar sebagaimana orang Arab mengucapkannya. Nah, kalau kita tidak bertemu dengan orang Arab bagaimana? Ya berarti kita harus mencarinya di dalam kamus. Nah, baik itu pelajaran kita di video kali ini. Dan untuk lebih memantapkan pemahaman saya akan berikan tugas ya. Silahkan ini dikerjakan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan menulis ulang semua isim dalam teks berikut. Kemudian sebutkan klasifikasinya berdasarkan jenisnya tadi ya. Jadi mudzakkar muannas berdasarkan kepastian, nakiroh ma'rifat dan berdasarkan jumlahnya, ada mufrad, mutsanna dan juga jamak. Nah, ini ya teksnya dan contoh mengerjakannya seperti ini. Al-ayyami itu muzakkar. Terus kemudian ma'rifat jamak taksir. Dan yang ini ar-rajulu ya, muzakkar, ma'rifat, mufrad. Nah, itu tugas yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah ubahlah bentuk isim mufrad berikut
menjadi bentuk musanna dan jamaknya. Nah, ini yang harus diubah ya. Ada muallim, muallimah, muhandis, kitab, madrasah dan munafik. Nah, agar lebih mudah saya berikan contoh di sini. Nah, ini kan muallimun, maka ketika dirubah jadi musanna tinggal ditambahi ani dan aini. Jadi muallimani dan muallimaini. Nah, sedangkan jamaknya jamak taksir jamak mudzakkar salim tinggal menambahi waw dan nun dan ya dan nun. Muallimuna, muallimina. Demikian ya, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan.